supaya Natal di malam ini bisa berjalan dengan baik dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal untuk umat Eklesia, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lintani Natal. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Ciptaan, Dia Raja Kemuliaan. Kebaktian Natal Unit Eklesia di saat ini dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai juga. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Penyalaan lilin Natal. Thank you.
Bagaimana Allah jadilah terang lalu dalam itu jadi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang tidak datang ke dalam dunia. Semua raja akan bersujud di hadapannya dan semua bangsa akan melayaninya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Allah akan memberi sehingga ia telah mengalami laki yang juga kepada setiap orang yang percaya dan namanya tidak menyangka mereka beroleh hidup yang sekali. Mengapa dia raja orang Yahudi orang lain itu kami telah menyimpannya timur dan kami akan terus kembali. Ini perjalanan kelima di sana yang kita kepada dalamnya dari sebuah pintu ke arah manusia. Orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yang percaya dalam namanya.
Aku ada tugas yaitu keturunan bintang timur yang hilang gemilang. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Hari ini kita bersyukur dan bersukacita karena diberikan kesempatan lagi untuk merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Ini bukan perayaan berulang tanpa makna, tapi melalui perayaan ini kita belajar dan akan terus belajar untuk memaknai cinta kasih Tuhan dalam hidup. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai kau. Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria bersukacita setelah mendengarkan pesan dari malaikat Tuhan itu, dan Maria pun pergi berjumpa dengan saudaranya Elizabeth dan keduanya bersukacita. Elizabeth, ada apa Maria? Hatiku bersukaria meneguhkan nama Tuhan, Allah Juru Selamat. Hatiku sangat bersukacita karena malaikat Tuhan baru saja datang kepadaku dan memberitahu bahwa aku telah dikaruniai seorang anak. Puji Tuhan. Diindahkannya apanya, kini dan senantiasa, diberkati namaku. Kini tibalah waktunya untuk Maria melahirkan bayi kudus yang diberi nama Yesus. Palungan dewasa tidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran
Para gembala dan orang-orang Majus pun datang berjumpa dengan Yesus, menyembahnya dan memberikan emas, kemenyaan, dan mur. Jemaat, di malam ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Yesaya 33 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Yesaya 33 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Ibu dan Bapak terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama akan mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu, mari kita minta tumpahnya sedih untuk membaca firman Tuhan di malam hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Putra Natal, atas kebenaran firman yang boleh kami dengar dan membaca di malam ini, boleh menjadi bagian, menjadi terang, menjadi jalan dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Dari hari lepas hari bersadar ya Tuhan, karena kami selalu anak Tuhan sudah siap membaca dan mendengar apa kata-kata kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20, yang dibawa tema tugas Yesaya sebagai penjaga. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu, sebangsa kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat, tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dan kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenaran dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan tidak harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan kedayaan orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel.
Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Amin. Untuk selanjutnya saya mempersilakan pendeta untuk melakukan proklamasi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, keluarga besar Unit Eklesia, Shalom. Shalom. Anak-anak SMPTI, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Bapak dan Ibu, kita mengawali refleksi ini dengan membawa satu cerita tentang seorang perempuan yang bernama Rose yang hidupnya sehari-hari susah dan dia sering setiap pagi sudah keluar rumah untuk mencari sesuap nasi supaya dia bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya dan hidupnya. Satu ketika saat dia kembali ke rumahnya, dia melihat ada sebuah kertas yang terlipat rapi dan itu menarik hatinya untuk melihat apa sesungguhnya kertas itu. Dan ketika dia mendekat mengambil kertas itu dan dia membuka lipatannya, rupanya itu sebuah surat. Sebuah surat yang berisikan dia akan dijumpai di hari esok di rumahnya. Lalu penutupnya Yesus. Jadi dia menerima surat dari Yesus yang isinya Yesus ingin datang ke rumahnya besok. Dan karena dia berpikir bahwa Yesus ini seorang yang besar, bagaimana kalau Tuhan datang ke rumah saya dan saya tidak punya apa-apa? Dia mencari-cari, rupanya dia punya sedikit terigu, dia punya sedikit gula, dan dia mulai berpikir untuk mengolahnya menjadi roti. Roti yang hanya beberapa buah kecil. Besoknya, dia menunggu, dia tidak kemana-mana. Seperti biasanya, dia menunggu di rumahnya. Dia menunggu dan sampai larut tidak ada yang datang. Kecuali seorang pengemis yang datang untuk meminta makan padanya. Tapi karena rotinya cuma beberapa buah kecil yang dia nanti mau sajikan kepada tamunya, dia tidak mau memberikan rotinya. Dan pengemis itu pergi. Dia menunggu setelah pengemis itu pergi, dia menunggu sampai larut malam, tidak ada yang datang. Dan dia keluar, dia berpikir jangan-jangan Yesus tidak mengenal rumah saya karena sudah malam. Dan dia berpikir untuk pergi mencari dan bertanya. Dan ketika dia keluar sudah jauh dari rumahnya, itu musim salju dan angin, dan dia juga sudah kedinginan. Dia melihat pengemis yang tadi datang ke rumahnya.
pengemis itu sementara duduk kedinginan, kelaparan, dan dengan bajunya yang tipis, tidak pakai alas kaki, lalu dia mendekati pengemis itu dan bertanya, apakah pengemis itu sudah duduk sejak dari lama di tempat itu dan tidak melihat ada orang yang datang atau menuju rumahnya. Dan pengemis itu berkata bahwa kalau tidak salah tadi ada seseorang yang sudah ke rumah itu. Lalu dia, tidak, itu kamu yang datang, tapi ada tamu saya, tamu yang besar, tamu yang sangat diagung-agungkan. Dia datang, dia berjanji, dia akan datang ke rumah saya. Lalu pengemis itu bilang, kalau tamu yang saudara maksudkan itu saya tidak melihat. Lalu dia berkenalan dengan sang pengemis, dan sang pengemis mengatakan bahwa saya Yesus. Dia merasa tidak mungkin, sebab tadi dia sudah mengisahkan bahwa Yesus sudah datang di persekutuan. Makna dari kedatangannya adalah kita tidak pernah tahu wujudnya, kehadirannya seperti apa. Karena selalu dalam kehidupan modern kita berpikir bahwa apalagi Tuhan kita bukan orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Bukan orang yang hidupnya di pinggir-pinggir jalan, yang tidak punya alas kaki, yang berpakaian tipis sekali dan kotor, dekil, yang rambutnya tidak terurus, tubuhnya juga tidak terurus. Dan karena itu kalau kita juga sudah menyiapkan diri dan merasa bahwa yang datang ini seorang yang besar, kita juga takut, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, bisa saja Antojo sudah datang kemarin-kemarin siapa? Kalau orang jahat mati, ya ayat kita bilang kalau orang benar dia hidup. Tapi ayat sebelumnya dia bilang kalau orang itu jahat mati, dia akan mati. Nah, di dalam kesempatan kita bernatal adalah kesempatan kita mempersiapkan diri dan datang kepadanya sebagai orang-orang yang diberi kesempatan kedua. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Mungkin kemarin bapak-bapak ada marah mama-mama atau anak-anak dengan kata-kata yang kurang baik, atau mama-mama ada bakalai bapak-bapak dan anak-anak dengan kata-kata yang kurang enak. Maka saat ketemu datang Natal, kalau berita ini bilang katong mesti bikin baik, sebab jangkinya katong pun kebaikan hari lalu, kita urus kamu pun makan, kamu pun pakai, kamu pun kebutuhan, semuanya beta urus. Jadi itu sudah ada modal, oh tidak? Kalau Yehezkel bilang tidak ada deposito dari kebaikan, tidak ada. Eklesia itu persekutuan yang dikeluarkan
gereja ya. Orang-orang yang bersekutu, yang dikeluarkan atau dikhususkan, diasingkan, disendirikan. Dia mirip dengan kata kudus. Kudus itu dipisahkan, diasingkan, disendirikan. Tapi karena eklesia, dia lebih menunjuk kepada gereja, orang-orang atau persekutuan yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk mengalami pembaruan hidup. Yang bahasa Inggrisnya di pembacaan kita mengatakan bahwa bertobat. Jadi kalau kita ada sebagai eklesia, kita datang di persekutuan eklesia, sebenarnya kita meninggalkan semua hal yang tadinya menjadi kejahatan di mata Tuhan atau kesalahan di mata Tuhan, dan kita ada sebagai orang-orang yang dipulihkan, dikuduskan, dibaharui untuk ketika kita masuk di dalam hidup tugas dan tanggung jawab tiap-tiap hari, kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita berhak atas hidup. Dan karena itu Bapak Ibu, ketika kita lihat literatur tentang eklesia ini, kita berpikir kalau persekutuan ini setiap hari Jumat ada orang yang datang, maka dia tidak dipulihkan. Dia sementara menumpuk, membaharui hidup. Persekutuan eklesia siap. Jadi mereka ada di dalam dunia, gereja ada di dalam dunia, bergerak bersama dengan dunia, bukan dipisahkan, diasingkan dan tidak bertemu dunia, bukan. Serahkan hidup kepadanya dan bersyukur kepadanya. Dan pasti hidup, Bapak Ibu. Artinya hidup itu bukan sekedar bernafas, bergerak, bisa melakukan pekerjaan, bukan itu. Tapi dia punya masa depan. Tuhan sudah siapkan. Dia akan terus berjuang untuk hidupnya. Mungkin juga berjuangnya dengan susah payah. Tetapi waktu Tuhan akan terjadi padanya. Bukan dia kehilangan harapan. Sampai akhir hidup dia tidak melihat harapan. Tidak. Dan karena itu orang-orang yang terus rindu terhadap eklesia mulai menatanya dari hidup unit kita, dari tanggung jawab bersama kita. Buatlah eklesia kita berarti tidak hanya namanya, tapi betul-betul dia menghadirkan sesuatu yang unik, yang orang ingin selalu tanya-tanya akan, cari-cari akan. Karena dia dikuduskan, dia dikhususkan, dia diasingkan, dia dipisahkan. Ada bersama dalam jemaat, tapi ini ketumpunya sendiri, khusus. Tidak sama dengan yang lain. Dan mari berbangga dengan nama ini, karena nama ini bukan nama sembarang nama. Beta bilang akan di perayaan Natal ini, supaya unit eklesia di perayaan Natal ini kemudian betul-betul menampakkan sesuatu yang khusus untuk mempermuliakan Tuhan. Buah dari menyembah. Kami datang menyembah, bukan sekedar menyembah, bukan sekedar merayakan Natal, tapi ada artinya yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang menampakkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Karena hukum sudah berhidup nih. Maka hidup harus baik, hidup harus benar. Meninggalkan yang jahat, yang tidak menyembah. Katakanlah kami datang untuk menyembah, maka meninggalkan yang jahat itu adalah yang tidak menyembah. Selalu cari Tuhan, selalu pasti menyembah Tuhan,
setiap saat. Terakhir kita tutup juga dengan satu surat yang isinya aktivitas hidup tiap-tiap hari. Tapi Tuhan yang memberi catatan surat itu. Setiap hari aku melihat engkau bangun pagi-pagi. Aku mengharapkan engkau menyapaku. Tapi rupanya engkau lebih senang mengambil HP-mu dan mencari-cari sesuatu di sana. Setelah itu, engkau keluar dari kamarmu dan engkau melakukan hal-hal yang biasa engkau lakukan. Ke kamar mandi, aktivitas dapur atau ruang tamu. Setelah itu engkau mandi, dan aku berharap untuk engkau keluar, engkau juga harus menyapa. Tapi tidak, engkau hanya menyapa orang-orang yang engkau jumpai di rumah. Dan engkau pergi. Aku melihat sampai di tempat aktivitasmu engkau berjumpa dengan banyak orang. Engkau menyapa mereka, aku berharap aku juga akan disapa. Tapi juga tidak. Selesai engkau pergi makan siang, berjumpa dengan teman-temanmu, aku melihat ada teman-temanmu yang menundukkan kepala menyapaku. Aku menanti engkau, tapi seakan-akan engkau melihat terlalu banyak orang di tempat makan ini, engkau merasa malu untuk menyapaku, dan engkau memilih untuk langsung menyantap saja. Pada waktunya engkau pulang, aku merasa bahwa mungkin waktu engkau lelah, engkau akan menyapaku, tapi juga tidak. Sampai malam, aku sudah tahu dia sudah tidak berdaya, dia ingin dipulihkan, pasti dia menyapaku. Juga tidak, karena tidak berdaya, dia lalu tertidur nyenyak. Itulah Yesus. Jadi, ketemu sudah datang menyembah nih, dia sudah jadi bagian kita. Jangan biarkan dia menanti tanpa suara kepadanya. Karena mulai dari kita bangun, dia sudah menunggu kita. Sampai kita tidur, dia tetap menunggu kita. Kita tidak mungkin Bapak Ibu, ketika kita sampaikan isi surat ini, Bapak Ibu bisa juga berefleksi sedikit. Apa kita bangun sembahyang kesini, mau di keluar rumah sembahyang kesini untuk aktivitas, mau makan sembahyang kesini, itu ya. Dia menanti kita. Mudah-mudahan perayaan Natal dengan refleksi ini kemudian mengantar kita sedikit demi sedikit, apalagi eklesia ya, orang-orang bergereja itu selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita menampakkan keunikan, kekhususan hidup kita yang perlu diekspos kepada orang banyak. Tapi surat yang tadi terakhir ini, yang Tuhan bilang itu, mari kita ada di tahapan-tahapan itu. Mungkin sekarang setelah ini tidak semua, tapi kalau kita terbiasa maka pasti semua tahapan 1 kali 24 jam kita bisa lakukan. Tuhan memberkati kita, amin ya Bapak Ibu, anak-anak semua. Amin. Ada solo atau vokal dulu? Kita akan menyatakan hati kita yang bersyukur di perayaan Natal ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk berkat Tuhan yang telah kita terima, terutama untuk pemberian Allah melalui kehadiran anaknya, Yesus Kristus, maka sudah selayaknya kita mensyukuri semua itu. Karena itu nyatakanlah ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur di saat ini. Kita mengantar pemberian syukur kita dengan sama-sama menghidungkan Jemaat 99 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dinyanyikan oleh jemaat, ayat 2 oleh majelis jemaat yang ada dan pengurus unit eklesia, baik ayat 3 dinyanyikan oleh anak-anak dan pemuda, anak SMTPI, remaja dan pemuda. Kita sorga bersama lahir Raja mulia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir mewujudkan kepedulian Allah kepada manusia. Kita berkewajiban untuk menghadirkan sapaan Allah kepada dunia dalam segala keberadaannya. Sekarang angkatlah hati kepada Tuhan dan arahkan kasih-Mu kepada sesama. Ini kami Tuhan, mampukanlah kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki.
Penuhilah panggilan menjadi pewarta keselamatan dan kabar baik tentang Kristus Juru Selamat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberikan saudara-saudari damai sejahtera. Kebaktian kita selesai, semua dipersilakan duduk. Shalom. Para hadirin perayaan Natal yang berbahagia, setelah kita berjumpa dengan Juru Selamat dalam kebaktian Natal, maka marilah bersama-sama kita beranjak pada acara selanjutnya, yakni acara seremonial dengan mendengarkan kesan dan pesan Natal yang akan disampaikan oleh THMJ Jemaat GPM kategori Lanut Patimura. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selamat malam, shalom. Kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya pesan dan pesan saja. Sementara setelah itu kita akan baca sambutan pimpinan harian Majelis Jemaat Pastoral Patimura. Pesan dan pesan yang kita bisa sampaikan bahwa pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur pada Tuhan Allah Pengasih, karena pada saat tadi sampai saat ini pun masih turun hujan, tapi dengan berkatnya semua yang hadir kita rasa sudah maksimal, karena orang tua, anak-anak dari Indonesia semuanya hadir, tamu undangan juga pun hadir, walaupun dalam keadaannya menurut kita tidak memungkinkan karena hujannya tadi sangat deras, angin sangat kuat, tapi begitulah kita sebagai orang-orang beriman, kita tetap datang untuk berkebaktian kepada Tuhan, mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam setahun ini dari tanggal 1 Januari 2023 sampai pada hari ini tanggal 12 Desember. Itu berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan ketong semua, sehingga ketong wajib dan ketong diharuskan dalam ketong punya kesadaran pribadi untuk datang berkebaktian Tuhan di malam hari ini. Itu pesan yang sangat mengesankan beta untuk sampaikan kepada kalian semua di malam hari ini. Pesan beta supaya nanti di tahun 2024 hal yang sama yang kita kendor dalam melayani Tuhan dan kita mengikuti kebaktian-kebaktian dilakukan dalam jemaat kita. Supaya lihat itu semua nama Tuhan mau dipuji dan dimuliakan, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan ketong, dalam keluarga ketong, dalam pendidikan ketong, dalam pekerjaan ketong, atau apa saja yang ketong lakukan, itu semua akan diberkati oleh Tuhan untuk melanjutkan ketong punya kehidupan di tahun 2024. Biar Tuhan senantiasa memberkati ketong semua. Saatnya kita akan membaca pesan dan pesan Natal Majelis Jemaat GPM Kategori Lanut Patimura tahun 2023. Shalom. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus yang saya hormati dan kasihi, Ketua Unit Eklesia dan seluruh pengurus dan seluruh serta para undangan yang berkenan hadir di malam hari ini. Suasana sukacita Natal saat ini mengharapkan kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang tiada hentinya berkarya dalam karya Roh Kudus, dalam secara bersama umat dan pelayan selaku persekutuan beracara menyusuri tahun 2023 hingga ada bersama di minggu-minggu Adventus dan merayakan Natal tahun 2023.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku terkasih, saat kita merayakan Natal Kristus, kita sekaligus mengekspresikan iman bahwa Allah terus hadir dan menyertai hidup kita manusia di sepanjang sejarah. Tema Natal tahun 2023, kami datang untuk menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Matius 2 ayat 1-12. Tema ini mengisyaratkan sebuah langkah proaktif, langkah yang dilakukan orang-orang Majus yang datang membawa persembahan dan menyembah Yesus Sang Raja di sebuah kandang. Peristiwa Natal perdana adalah momen mempersatukan semua ciptaan, semua orang dan segala suku bangsa. Oleh karena itu, Natal tahun 2023 di tengah kondisi yang tidak baik-baik untuk kedamaian, ketentraman, keamanan, dan persatuan. Kita maknai perayaan Natal untuk saling menerima tanpa alasan, saling mempedulikan dalam rasa persaudaraan tanpa ada sekat pemisah, saling membangun toleransi dan saling percaya lintas agama dan kepercayaan. Bila sejenak kita menoleh ke belakang untuk tapakan langkah 340-an hari yang sudah dilewati, bukan karena hebat dan kuatnya, gagah dan sehatnya diri kita, tapi hanya karena anugerah, kesetiaan, dan kasih sayang Tuhan Allah yang tiada hentinya bagi kita semua. Momen perayaan Natal kita saat ini bersamaan dengan momen Adventus yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri tentang pentingnya merenungkan karya penyelamatan Allah bagi dunia, sehingga ada insting dari kita manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Yesus Kristus dalam dan baktinya sehari-hari sebagai wujud iman yang terus-menerus hidup dan bertumbuh untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Saling menjamin kehidupan melampaui saudara, sahabat, teman, bahkan musuh yang dibenci. Jadilah pembawa damai dan sukacita. Jadilah pembawa berita keselamatan dalam hidup, karya, serta bakti. Akhirnya, kami pelaksana harian Majelis Jemaat serta seluruh Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk kerja bersama yang sudah kita laksanakan sebagai satu tubuh Tuhan dalam pelayanan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang diperbuat sadar ataupun tidak. Dari tempat ini kami sampaikan untuk semua pengurus serta umat dalam unit Eklesia, selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Demikianlah kesan dan pesan Natal di malam ini. Selanjutnya secara berturut-turut kita akan menyaksikan bersama persembahan pujian dan dance Natal dari anak-anak unit Eklesia.
Kami datang hanya untuk
waktu dan kesempatan untuk Om Malo berdoa terlebih dahulu. Perayaan Natal yang berbahagia, kita hitung 1 sampai 3, maka Om Malo bisa meniup lilin kue ulang tahunnya. Sama-sama kita hitung mundur. 3, 2, 1. Om Malo dan Ibu sekali lagi selamat ulang tahun Om Malo. Para hadirin sekalian, kini kita akan beranjak pada acara selanjutnya, yakni acara istirahat. Secara bersama kita akan ada dalam jamuan makan bersama. Untuk itu, bagi Bapak Ibu tamu undangan bisa lewat pintu utama, dan bagi warga unit bisa melewati pintu samping. Mendahulunya, kami meminta kesediaan majelis unit untuk membawa kita dalam doa makan. Kepada Bapak, dipersilakan. Iya Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Persekutuan Unit Eklesia, mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi semua kami, sehingga kebaktian Natal Unit Eklesia dapat berlangsung dengan segala damai dan sukacita, walaupun di tengah cuaca yang kurang mendukung ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan berkat-Mu yang melimpah sehari, sehingga di saat ini Tuhan Persekutuan Unit Eklesia dapat menyediakan ala kadar untuk kami nikmati Tuhan. Berkati hidangan ini Tuhan, agar ketika kami menikmatinya, kami mendapat kekuatan baru dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menikmati berkat makanan dan minuman yang telah disediakan dalam jamuan makan bersama di saat ini. Sana jadi. Kayaknya kita sebenarnya mati.
Amang, selamat datang tahun baru. Yesus memberkati. Amin, amin. Adi.